butuh waktu untuk kita banyak diskusi bagaimana cara untuk melakukan evaluasi kurikulum. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui terlebih dahulu, kemudian memahami evaluasi model CIPP ini, bagaimana mengimplementasikannya nanti di kurikulum. Ini yang perlu nanti kita banyak diskusi dan perdalam. Tentunya di dalam mempelajari ini butuh proses yang cukup lumayan. Seperti halnya kemarin desain instruksional, untuk mendesain itu, mendesain instruksional diperlukan orang-orang yang berpengalaman di sini artinya sudah melakukan itu berulang-ulang. Kemudian juga desain itu tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga bagaimana intuisi itu berperan di dalam membangun desain instruksional. Demikian juga evaluasi program atau evaluasi kurikulum ini. Karena ini gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, bisa digabung, bisa juga hanya kualitatif, bisa hanya kuantitatif, tapi bisa juga digabung, jadi mixed method. Pada instrumen kualitatif di model CIPP ini yang membutuhkan intuisi, kejelian, ketajaman, butuh proses yang terus-menerus untuk membuat indikator di dalam mengevaluasi. Nah, memang ini nanti akan sangat bergantung dari evaluatornya. Begitu. Ada baiknya memang masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Kalau kita mempergunakan evaluator internal kita, guru-guru, yayasan, dan seterusnya, itu keuntungannya sudah mengetahui situasi dan kondisinya. Koordinasinya juga lebih mudah dan seterusnya. Tetapi dari sisi subjektivitas lebih tinggi. Sulit untuk apakah kita bisa objektif di dalam melihat mengevaluasi kurikulum yang kita kembangkan. Kemudian jika mempergunakan evaluator eksternal, kalau dari sisi biaya, evaluator internal lebih murah. Dari sisi biaya, evaluator eksternal jatuhnya akan lebih tinggi, tetapi bisa melihat secara objektif dan mengevaluasi ya apa yang memang harus dievaluasi. Gitu. Kadang kalau internal itu punya kepentingan juga, kadang ya. Tapi bagi yang bisa berlaku objektif ya akan jauh lebih baik. Ya, demikian Bapak Ibu, Romo, Suster, Buder, saya akan mencoba untuk memberi contoh sebentar Pak Dhani, memberi contoh ini. Atau dilanjutkan ke diskusi sembari saya mencari file saya tentang CIPP. Silakan Pak Dhani. Baik, terima kasih Pak Heri atas pemaparannya tentang evaluasi kurikulum yang luar biasa, yang cukup menguras energi, perlu pemikiran dan sebagainya, tentu saja perlu membutuhkan tindak lanjut. Baik, Suster, Bruder, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, untuk selanjutnya kami buka
forum diskusi, termin untuk tanya jawab. Kami persilahkan jika Suster Huda Ibu Bapak ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand, kemudian kami akan menunjuk, kemudian dengan Suster Ibu Bapak semua silakan mengajukan pertanyaan atau masukan atau sekedar sharing juga boleh. Baik, kesempatan yang pertama kami berikan kepada Suster Ramauli Gultom. Silakan untuk open mic dan ini kuasa panggilan. Silakan Suster Ramauli. Baik Pak, terima kasih. Saya sampaikan atas waktu dan kesempatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Heribertus yang sudah dengan jelas menjelaskan materi mengenai evaluasi kurikulum yang kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu, pastor, suster, frater yang ada bersama kita di layar ini, saya mau mengajukan ini, kita sifatnya sambil diskusi lah, tapi ada pertanyaan. Tadi pertama mengenai ketentuan kurikulum dalam PP nomor 19 tahun 2005, kurikulum KTSP. Itu dulu kita menyusunnya tahun 2006, kita susun itu dilengkapi dengan seluruh komponen yang akan meresmikan atau akan menyetujui kurikulum ini. Jadi bukan hanya ditetapkan oleh kepala sekolah, kemudian komite, tetapi tersangkut lagi kepada ketua yayasan, komite, dan juga di kepala dinas pendidikan. Bahkan sampai ke dinas pendidikan tingkat provinsi. Itu pengalaman saya, kebetulan saat itu saya mengerjakan memang 2 tahap ya, di Medan dan di Kalimantan, sehingga memang sangat direpotkan. Nah, apakah nanti pengesahan kurikulum ini akan juga seperti peristiwa yang sudah terjadi pada tahun 2006 itu, Pak? Atau adakah sedikit keringanan karena nanti kelak ini KTSP juga namanya ya, tetapi sudah berbasis core values dan menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apakah kita masih tetap disibukkan dengan seperti itu nanti? Ya, yang itu yang pertama. Saya dari kemarin membahas kurikulum ini, saya setuju sekali dengan KTSP ini, karena memang KTSP ini kalau sungguh-sungguh diterapkan, Pak Heri, bahwa ini sangat benar sekali sebenarnya. Jadi sehingga sesuai dengan kompetensi ataupun potensi-potensi yang ada di daerah kita, dan juga sesuai dengan kemampuan yang ada di unit kita masing-masing, di daerah kita masing-masing. Saya sangat senang, setuju. Tetapi karena selama ini kejadiannya tidak sesuai dengan harapan kita, bahwa memang tetap dia harus mengukur sampai kognitif untuk tingkat nasional. Itu satu kelemahannya dulu, sehingga menurut hemat saya gagal ini KTSP dulu. Itu satu yang kemudian yang kedua, hal baru memang untuk saya konsep evaluasi CIPP ini untuk saya, Pak. Walaupun saya sudah lama bergelut di dunia pendidikan, kurang lebih 30 tahun sebenarnya bergelut di dunia pendidikan mulai tahun 90. Nah, pertanyaan saya untuk ini, adakah langkah-langkah yang lebih praktis yang harus kita gunakan dalam melakukan evaluasi CIPP ini, Pak, untuk bisa juga nanti mempermudah kami
dalam melakukan evaluasi apabila kurikulumnya sudah terbit atau sudah dilaksanakan di unit kita masing-masing. Sehingga kadang-kadang ya kita katakan RPP dipersingkat. Namun menurut hemat saya justru saat ini kita dibebani, Pak. Dibebani dengan berbagai administrasi yang harus kami kembangkan di sekolah kami ini. Di unit kami menjadi bukan sekolah, kami imbas istilahnya. Jadi kami harus mengerjakan pengembangan 8 standar, ya 8 standar pendidikan, dan kami tambah lagi sesuai dengan perintah dari yayasan harus dikembangkan lagi budaya melalui pervalues yang sudah kami gunakan di sekolah ini. Jadi kami sungguh sebenarnya dibebani dengan tugas-tugas ini. Sungguh, Pak. Jadi harapan kami nanti sungguh-sungguhlah benar bahwa kurikulum ini setelah jadi dan dilaksanakan di sekolah kita masing-masing, Pak, benar-benarlah mandiri, dapat kita gunakan dengan leluasa dan dapat kita kembangkan dengan leluasa. Ya, demikian. Maka karena itu tadi sebagai evaluasinya, memang tadi sudah Bapak jelaskan semua hal-hal apa saja yang dievaluasi, sudah tujuannya dievaluasi apa, sudah jelas, Pak. Hanya adakah kira-kira langkah-langkah yang lebih rinci, lebih lebih agak singkat dikit lah, agak lebih tertuju kepada tujuan evaluasinya, Pak. Terima kasih Pak Heri, demikian dari saya. Baik, terima kasih Suster Romaudi Gultom atas pertanyaannya. Jika saya singkat, pertanyaannya tadi ada 2. Yang pertama tentang pengesahan kurikulum KTSP yang dahulu dengan segala problematika, kemudian dan kerepotannya, kemudian dengan konsep seperti ini, apakah ada kemungkinan mudah atau apakah pengesahannya juga akan merepotkan dan seterusnya, kemungkinan itu. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang konsep evaluasi CIPP yang bagi Suster Romaudi Gultom adalah hal yang baru. Adakah langkah-langkah praktis yang mudah dipahami dan sebagainya untuk penerapan evaluasi ini? Pak Heri mau dijawab sekarang atau ditampung terlebih dahulu? Oh, dijawab langsung saja. Oke, silakan Ya, Pak Heri. langsung jadi pengesahan itu begini, Suster. Apakah nanti akan juga seperti itu? Saya juga tidak tahu. Mari kita bersama-sama berliterasi untuk mencoba mencari tahu peraturan dan sebagainya. Saya akan coba cari di bagian ini nanti pengesahannya sampai di mana, sudah berubah atau belum, aturannya bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah ada langkah praktis dari CIPP? Suster, mohon maaf, praktis kalau itu tajam sih bagi saya nggak masalah. Tetapi permasalahannya adalah kalau itu sudah praktis, orang mempergunakan hanya itu. Gitu. Tidak, kita mau ini literasi, numerasi dan karakter. Kita sebagai pendidik, literasi kita terus bagaimana gitu. Seperti kemarin pertanyaan-pertanyaan bahwa kita dituntut berliterasi tinggi. Kita enggan untuk berliterasi tinggi, tetapi kita menuntut anak-anak kita berliterasi. Gitu. Siswa-siswa kita berliterasi. Saya mohon maaf sekali lagi kalau mengatakan bagaimana guru bahasa Indonesia. Maaf ya kalau ada kepala sekolah di sini yang guru bahasa Indonesia. Yang pertama guru bahasa Indonesia. Suster guru bahasa Indonesia. Ya. Saya juga. Ya, silakan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Mengajarkan menulis novel, sementara menulis buku. Sementara kita sendiri sebagai seorang guru bahasa Indonesia tersebut belum pernah
menulis buku yang diterbitkan oleh penerbit. Gitu. Artinya udah banyak Pak nulisnya. Iya. Sudah menulis. Betul. Itu bagian evaluasi kita ya, Suster. Ada banyak guru. Tentunya yang ada di sini semoga tidak. Ada banyak guru yang seperti itu. Ini di lapangan, kita bicara di lapangan itu. Begitu. Saya khawatir kalau itu, tapi saya ada formnya, Suster. Nanti ini. Saya coba berbagi dengan semuanya. Saya share screen ya. Ya. Ini nanti akan saya sharekan ke semuanya peserta sebagai satu contoh bagaimana mengimplementasikan CIPP ini di dalam, kalau saya pakai di sini, di program organisasi penggerak. Begitu. Sebagai contoh ini bukan variabel, lebih enak komponen lah. Sehingga nanti bisa mempunyai gambaran ya di dalam membuat form ini. Di dalam menentukan indikator. Di aspek konteks di POP ini, evaluator eksternal yang mencoba untuk mengevaluasi POP ini, lihat di perencanaan implementasi programnya bagaimana. Tekniknya dengan melihat dokumen. Yang dilihat di dokumen perencanaannya. Maka evaluator harus memahami sisi perencanaan itu terdiri dari apa saja sih. Kemudian pengorganisasian di struktur organisasi, job desk. Dokumen yang dimiliki oleh YPL dalam pengorganisasian POP ini apa kita lihat. Evaluator melihat itu, kemudian menganalisis dokumen tersebut. Kemudian apakah dari internal YPL melakukan monitoring di dalam pelaksanaan ini, latar belakang dan seterusnya. Ini saya contohkan. Kemudian sebagai contoh lagi, kalau saya tadi bilang ini kualitatif, lebih banyak ke kualitatif di sini. Kemudian di sini ada kuantitatifnya dari data sekunder, analisis regresi linear, konteks budaya dan hasil UKG 2015. Ini ada di naskah akademik tim pelaksana POP. Ada. Kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan, dasar hukum kegiatan. Ini evaluasi konteksnya. Yang akan dilakukan oleh evaluator eksternal. Dan ini nanti akan dibuat laporan sebagai evaluasi program. Evaluasi program dari program POP yang dilakukan oleh YPL ini dievaluasi, ini laporan menjadi evaluasi program. Yang nanti dipakai oleh YPL untuk memperbaiki apa saja yang kurang. Aspek input untuk program dengan yang di kurikulum tadi agak berbeda kan. Itu inputnya sumber daya manusia, penyelenggara, peserta, indikatornya, kriteria narasumber pembicara. Nah, evaluator eksternal akan melihat dokumen-dokumen ini semua. Narasumbernya, kualifikasinya bagaimana, fasilitator diklat bagaimana, pembicara dan sebagainya. Dilihat semuanya. Sarana dan prasarana sebagai input di dalam
pelaksanaan kegiatan ini gimana, dan seterusnya. Suster, kalau saya ditanya lebih praktisnya di mana, kelihatannya tidak akan praktis deh untuk mengevaluasi yang benar-benar mengevaluasi, Suster. Ya. Gitu. Ini juga sangat membantu menurut hemat saya, Pak, yang Bapak sharekan ini sangat membantu juga untuk kami kalau Ya, ya. itu pun nanti menjadi bagian dari evaluasinya. Jadi harapan kami, Pak, nanti di-share saja di grup kepala sekolah kalau boleh. Ya, ya. Nanti akan saya share di Google Classroom, Suster. Oh, Google Saya share Classroom. di sana. Terima kasih. Dan Terima kasih, bukunya, Pak. saya itu lupa terus yang TOT Ya, kemarin. Buku-bukunya Staffel BIM juga nanti saya upload juga di Google Classroom deh. Itu Suster. Monggo, silakan yang ya, lainnya. terima kasih dulu, Pak. Masih bisa. Ya. Mohon izin satu lagi. Oh. Mohon izin Ya. satu lagi, boleh Kak, Pak? Boleh, satu lagi, Nah, boleh. Satu Boleh. lagi begini, kebetulan saya dengar dari kemarin memang Bapak, isi profil Bapak kan sebagai pembina Olimpiade Sains kan. Nah, pertanyaan saya mengenai ini menyangkut dengan kurikulum yang harus kita kembangkan melalui Merdeka Belajar yang mengkolaborasikan dengan core values. Kemudian Olimpiade Sains juga ini menjadi satu ketentuan menurut hemat saya menyatakan sekolah itu berprestasi atau tidak, sehingga kadang-kadang penilaian di salah satu unit lembaga pendidikan kita, apabila siswa kita sampai menuju tingkat nasional, maka sekolah itu dianggap berprestasi di kabupaten itu. Nah, kemudian alhasil untuk mengejar sampai keberhasilan Olimpiade ini, Pak, orang ya harus menggunakan belajar secara maksimal, bahkan diadakan pembinaan. Nah, kaitannya dengan ini pertanyaan saya, kita kan mau melakukan TSP melalui Merdeka Belajar dan mengkolaborasikan core values, karakter yang harus ditanamkan dalam kurikulum ini nanti. Sejauh mana nanti, Pak? Karena menurut hemat saya bahwa kognitif di sini harus tetap dimaksimalkan. Tadi kalau dari kemarin dibahas bahwa kita bukan berarti tidak mengesampingkan, tetapi tidak mengutamakan kognitif dalam menggunakan Merdeka Belajar dengan mengkolaborasikan core values dengan karakter yang harus dikembangkan nanti di dalam pembelajaran setiap bidang studi. Lalu bagaimana sebenarnya, Pak, untuk bisa sampai nanti ke sana? Apakah nanti kognitifnya sudah lebih rendah sehingga tidak bisa menuju harapan dari para masyarakat atau orang tua? Terima kasih, Pak. Ya, Suster, langsung saja ya. Saya jawab ya, Pak Dhani ya. Langsung saja. Merdeka Belajar tadi statement Suster tidak mengutamakan kognitif, bukan Suster. Ranah di pendidikan, ranah di pembelajaran, kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian Bruder Martin mengatakan, dan di banyak penelitian mengatakan bahwa pembentukan sikap, pendekatan sikap ini, kalau pendekatan sikap ini berhasil, maka dengan sendirinya kognitif ini akan menjadi baik, gitu. Kalau kita mendekatinya dari kognitif, belum tentu afektifnya baik, gitu, Suster. Tapi pendekatannya dari sikap, pasti nanti di kognitifnya akan baik. Jadi, bahwa pembelajaran ini sisi kognitif menjadi utama, iya, betul. Karena di dunia sekarang subjek akademik ini menjadi bagian model kurikulum, mau tidak mau, dan aliran pragmatisme di filsafat yang dipergunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum di hampir banyak negara, begitu. Subjek akademik tetap kognitif yang menjadi utama. Oke, baik Pak, baik, terima kasih. Ya, Suster. Baik. Mari, silakan Pak. Terima kasih Pak Heri, terima kasih pula Suster Mauli Gultom dari SMP 1 Parusi di Kalang.
kami lanjutkan kepada penanya berikutnya, kepada Bapak Resdina Simanjuntak yang sudah mengangkat Ibu. tangan. Oh Ibu, maaf. Maaf Ibu Resdina Simanjuntak, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat buat kita semua. Saya dari SMP Santo Thomas 4 Medan. Nah, udah nampak kok Pak Dani, perempuan. Sudah Baik. nampak. Sudah Pak Heri, dari kemarin saya sangat senang mengikuti diklat ini mengenai kurikulum. Kenapa Pak? Setelah saya mengikutinya, alangkah hebatnya menurut saya sebuah sekolah tidak akan ketinggalan jika seandainya apa yang Bapak utarakan kepada kami dari kemarin hingga hari ini benar-benar. Ya, suaranya Maaf, hilang, Bu. Ibu, Pak, suaranya hilang ya. Hilang suaranya. Sudah kedengaran? Sudah masuk kembali. Silakan Bu. Sering itu evaluasi Hilang lagi. Hilang Bu. lagi. hilang lagi ya Pak ya? Ada Muncul lagi sekarang. muncul lagi Sekarang sudah gimana Ya, ini? nah, sudah muncul. Pas nggak ngomong malah muncul. Tenggelam. Silakan dilanjutkan. Evaluasi itu kan Pak saja Agak terputus-putus lagi, Ibu. Mungkin bisa lewat chat, nanti akan kami bacakan, akan kami sampaikan. Tadi sudah ada satu pertanyaan. Nanti pertanyaannya Bu Resdina tetap akan dipastikan akan saya bacakan. Iya Pak. Karena sepertinya ada kendala dengan alat komunikasi. Begitu, kami lanjutkan dulu ke penanya selanjutnya. Pak Suroto dari SMP Yohanes Semarang. Dipersilakan Pak Suroto. Terima kasih. Mari, monggo. Bapak Ibu Suster, Pak Eri, selamat siang. Ya, siang. Pertanyaan saya yang pertama tadi sudah dijawab karena sudah ditanyakan oleh Suster Ramauli Gultom dengan perlunya instrumen untuk evaluasi yang menjadi perencanaan kita di konsorsium ini mengenai evaluasi CIPP. Kami mohon untuk instrumen itu kami dibuatkan yang lebih praktis, lebih simpel mengenai komponen, indikator dan tagihannya begitu, sehingga memudahkan nanti rekan-rekan guru untuk bisa melaksanakan. Karena dasarnya kalau kepala sekolah sejak awal kan kita diajak perubahan mindset-nya, yang main kan rekan-rekan guru. Itu yang pertama. Kemudian berkenaan dengan evaluasi ini tentunya bagaimana kita juga perlu mensinkronkan supaya pekerjaan kita itu tetap ada kelanjutannya dengan akreditasi. Harapannya evaluasi dan persiapan dari Bapak Ibu Guru di proses program organisasi penggerak ini itu Bapak Ibu Guru juga tidak menjadi berat, tetapi bagaimana akreditasi untuk ke depan yang komponen mutu lulusan, proses pembelajaran mutu guru dan manajemen sekolah itu bisa masuk di sana, sehingga tetap seiring dengan perjalanan Kemendikbud khususnya mengenai akreditasi sekolah ini. Kemudian kami juga berharap tetap perlu pendampingan untuk KTSP dari sekolah yang kemarin itu pasti sudah dibuat dan sudah disahkan oleh dinas. Harapannya kami juga pasti nanti kurikulum ini kan nanti juga ada pengesahan lagi. Kami punya harapan KTSP yang ada di sekolah ditambahkan dengan
program organisasi penggerak ini mengenai numerasi, literasi, dan karakter, kami bisa dibantu mana-mana yang bisa kami masukkan dengan KTSP yang sudah disahkan, dan nanti ditambah suplemen dengan program sekolah penggerak ini. Harapannya kami tidak terlalu menjadi semakin berat rekan-rekan guru, karena kami di sekolah, di yayasan kami, itu setiap 6 bulan sekali saja sudah evaluasi. Kami evaluasi kepala sekolah itu, kompetensi kepala sekolah ada 3 atau 5, itu menjadi evaluasi kita. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru dan sebagainya kembali kepada 8 standar atau persiapan akreditasi yang angkatan yang sekarang, dan 4 kompetensi itu. Mohon pencerahan, dukungan supaya program ini supaya tetap berjalan dan kami tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu guru. Kami percaya mereka pasti ada banyak perubahan dengan kondisi ini, tetapi tetap sinkron dengan apa yang sudah sedikit yang sekolah jalankan dengan karakter dari kita. Terima kasih Pak Hari. Selamat siang, saya kembalikan. Langsung ya Pak Daniel? Ya boleh Pak Heri, silakan langsung ya. lanjutkan. Ya. Yang pertama, instrumen dibuat lebih simpel. Begini, pada prinsipnya, mari kita diskusi bareng untuk membuat instrumen, karena instrumen ini juga akan berbeda-beda di setiap sekolah. Di setiap masing-masing sekolah kan berbeda-beda. Instrumen yang saya tampilkan tadi adalah instrumen yang juga tidak ada dari pemerintah, juga tidak membuat evaluasi tentang program organisasi penggerak ini juga belum ada. Jadi kami sendiri yang membuat itu gitu. Dari CIPP kemudian kami buat instrumennya sendiri, gitu Pak. Jika kita bisa berkolaborasi bersama, akan lebih baik saat masing-masing nanti bisa membuat instrumen evaluasi kurikulumnya. Ini ada 144 sekolah, dibagi menjadi 4 bagian, C, I, P, P, itu kan akan lebih mudah untuk membuat instrumen itu. Kami paham bahwa di sekolah ada banyak kegiatan, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Kemudian bagaimana menyinkronkan pekerjaan dengan akreditasi, wawasan yang harus kita buka adalah bagaimana kita melakukan evaluasi itu berdasarkan sesuatu yang ilmiah, dan evaluasi itu bukan hanya sekedar rapat evaluasi, tetapi analisisnya juga analisis yang lebih tajam. Wawasan ini yang coba kita buka bareng, gitu Pak. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa teman-teman sekolah Pak Suroto setiap 6 bulan juga sudah melakukan evaluasi dengan indikator yang cukup lumayan atau dengan instrumen yang cukup lumayan banyak, ya itu menjadi lebih baik. Kemudian dari apa yang evaluasi yang dilakukan itu bisa dirangkum di dalam evaluasi CIPP misalkan, seperti itu. Nah, memang kita ada banyak sekali kegiatan administratif yang sangat menyita untuk mempersiapkan di akreditasi, tetapi apa yang kita sampaikan di sini, harapan saya juga tidak bertentangan dengan akreditasi. Bahwa proses yang ingin kami tekankan, bahwa proses setelah pengembangan kurikulum, kemudian pembelajaran, kemudian harus ada evaluasi program, evaluasi kurikulum. Dan ini jika dipahami secara bersama-sama, maka ayo kita lakukan evaluasi kurikulum yang sudah kita kembangkan, kemudian kekurangannya di mana, ayo kita lakukan terus-menerus, begitu. Karena dengan mempergunakan satu model evaluasi yang sudah teruji. Kadang kita melakukan evaluasi, melakukan rapat evaluasi, tetapi bukan dengan satu model evaluasi yang sudah teruji.
Begitu Pak Suroto. Semoga bisa menjawab. Kalau tidak nanti, untuk pendampingannya ya nanti kita bisa ketemu. Kebetulan Pak Suroto di Semarang dan ini teman seangkatan saya waktu SMP, Bapak Ibu Suster Buder semuanya. Terima kasih banyak Pak Suroto untuk sering pendampingan boleh, ya? ke kami itu juga rindu untuk dengan semua peserta bagaimana kita ada waktu untuk berdiskusi di luar acara Zoom seperti ini. Ya diskusinya di Zoom, tetapi bukan lagi saya narasumber Bapak Ibu Romo Suster Buder peserta, tetapi ayo masing-masing kita punya ide, punya gagasan, kita ngomong secara fair, terbuka, dan mari kita rangkum ide gagasan ini menjadi satu hal yang konkret gitu. Itu menjadi kerinduan saya ketemu dengan sama Pak. semuanya. Iya. Mohon izin sekalian Pak Ali. Ya. Besok pada saat pendampingan untuk bakal kurikulum, kami menambahkan asisten kurikulum atau rekan-rekan yang berkompeten di situ diperkenankan oleh panitia, sehingga jumlahnya mungkin bisa tidak hanya kurikulum saja, tetapi kami ada asisten ataupun rekan guru yang kompeten di situ. Kebetulan mereka saat ini menjadi guru penggerak ya, mungkin bisa menjadi bagian dalam pelatihan untuk bakal kurikulum besok untuk panitia dan mungkin Pak Ari. Terima kasih. Ini masukan ya Pak, nanti akan kami sampaikan kepada tim pelaksana kegiatan. Ya. Nanti Maunya kami info hanya, Pak Suroto. Ya. Saya juga mengusulkan itu Pak, supaya jangan hanya satu kurikulum juga. Boleh kan Pak diusulkan? Ya, sama usulannya sama, berarti ini nanti kami sampaikan ke tim pelaksana kegiatan Suster Pak Suroto. Kami sampaikan. Jika boleh Pak, untuk kurikulum ini boleh 3, karena nanti kita akan membentuk tim untuk kurikulum kan Pak, untuk membuat kurikulum ini. Program. Oke, ini masukan-masukan yang kami nanti akan sampaikan ke itu teman-temannya Pak Daniel itu yang nanti akan memutuskan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, makasih masukannya. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Suroto, dan Bruder Suster Bapak Ibu sekalian. Sekedar menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Suroto dan harapan dari mayoritas saya rasa Bruder Suster Bapak Ibu sekalian di kelompok ini, saya hanya meneruskan informasi yang kemarin bergulir bahwa Bruder Ketua Konsorsium dan juga Bruder Wato berkenan jika memang peserta bertambah, tetapi itu disampaikan ketika di rapat konsorsium, pengurus yayasan konsorsium, namun tentu saja ini berpengaruh pada yang terdapat di SIM PKB dan juga anggaran. Karena ini nanti semua kegiatan kita ada anggarannya, namun itu kan sudah diunggah, sudah tersistem bahwa yang dianggarkan dan sudah ada nama-namanya siapa yang menjadi peserta. Maka nanti jika ada tambahan seperti ini, kasusnya adalah boleh mengikuti kegiatan, namun nanti dengan pembiayaan mandiri. Artinya tidak menerima. Nanti dibicarakan di internal kita tapi aja Pak. Tetap bisa dibicarakan di internal lagi akan seperti apa regulasi yang bergulir, itu yang disampaikan oleh Bruder Ketua kemarin di konsorsium. Nanti akan kami coba dibicarakan lagi di internal panitia pelaksana. Ini harapan yang sangat mayoritas saya rasa banyak yang mengharapkan hal ini, tentu akan kami coba dibicarakan lagi di intern. Kemudian kami lanjutkan ke penanya berikutnya, kami akan ubah dari chat yang tadi saya langsung rangkum ya Pak Heri. Yang pertama dari Ibu Resdina yang tadi terkendala dengan komunikasi. Pertanyaan yang pertama, apakah nantinya YPL tetap mengadakan evaluasi sekolah kami tentang POP ini atau hanya dinas setempat? Pertanyaan kedua dari Ibu Resdina, apakah boleh KTSP dari sekolah lain dibagikan kepada anggota grup konsorsium ini? Kemudian agar sekolah yang belum mampu membuat
Sebentar yang Pak, belum sebentar Pak, lebih Pak, mudah. chatnya di mana Pak? Mendingan saya jawab di chat ini Ya, langsung aja boleh. Pak. Oh, mau jawab di chat? Oke, lebih Bukan maksudnya saya Oh, lihat di langsung chatnya, baca, kemudian langsung dijawab. atau Baik, silakan. biar Ada dari Bu Resdina, kemudian dari Pak Koko di atasnya. Bu Resdina yang terakhir, kemudian itu di ada jam berapa kelihatan jamnya? 10.32. 10.32. Masih baru Pak, masih baru. Ya, karena tidak bisa tadi Pak suaranya. Ada 2 penanya di chat. Di Oke, Pak Bu Heri Resdina Simanjuntak, apakah Ya. nantinya YPL tetap mengadakan evaluasi sekolah kami tentang POP ini atau hanya dinas setempat? Begini, kami melakukan evaluasi internal di POP tentang pelaksanaan tim pelaksana kegiatan ini, seperti instrumen yang sudah kami perlihatkan di situ. Apakah boleh KTSP dari sekolah lain? Dinas begini, ada yang namanya pengawas lapangan. Di POP ini ada yang pengawas lapangan. Pengawas lapangan ini kemarin sudah pernah masuk di Zoom kita, dan itu mereka akan mengawasi sekolah-sekolah yang menjadi sekolah intervensi, beberapa sekolah diawasi. Tugasnya pengawas gitu. Ya. Kemudian kalau sekolah Romo Suster Buder, Bapak Ibu guru, dibilang bahwa ditakut-takuti, karena ada pengawas yang nakut-nakuti bahwa nilai dari sekolah Ibu ada di tangan kami, enggak benar semuanya, Bu. Yang diawasi itu YPL, yang diawasi khusus itu YPL, karena YPL yang mengajukan proposal itu. Kemudian penilaiannya dari negara, ada AKM sana ya. Terus KTSP di sekolah lain dibagi ke grup agar sekolah yang belum mampu membuat lebih mudah menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Bu Resdina memohon kepada teman-teman bisa membagikan KTSP yang ada di sekolah Romo Suster Bapak Ibu agar bisa dipakai untuk sebagai pembelajaran atau bahkan studi banding. Bagus ini. Seperti halnya kemarin kami menyampaikan RPP yang pernah kami buat sehingga bisa dipahami sebagai pembanding juga untuk teman-teman semuanya. Harapannya semua sekolah yang ikut di POP ini tetap arahkan oleh YPL agar kegiatan ini berhasil. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Resdina. Kami juga berharap seperti itu, tetapi bahwa di sini ada shock-shock yang terjadi di teman-teman kepala sekolah yang di Zoom ini. Tentunya akan ada shock-shock yang terjadi. Tetapi bahwa ini semuanya menjadi harapan kita semua, tentunya kita semua ingin menjadi lebih baik kan, gitu. Oke Pak. Ya Bu Rusdina, terima kasih banyak. Kemudian yang bertanya berikutnya siapa Pak Dhani? Yang harapan nomor 3. Semua sekolah yang ikut di POP ini tetap diarahkan oleh YPL agar kegiatan ini berhasil. Terima kasih. Ya, diarahkan bukan tetapi gini, bahwa kita selalu bertukar pikiran, ya. Kemudian bahwa model program Luber ini tentunya tidak satu-satunya dari YPL yang merupakan best practices, tapi mungkin ada yang lainnya yang mempunyai model program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah Bapak Ibu Suster Buder semuanya gitu. Artinya kita berdiskusi model program Luber yang langkahnya seperti itu, ya ayo kita jalani bersama gitu. Toh itu juga semua ada di dunia pendidikan, di dunia sekolah Bapak Ibu Buder Suster semuanya. Bahwa itu menjadi tambahan administrasi atau menjadi berat, bagaimana kita mencoba untuk berkreasi dengan evaluasi CIPP. Kemudian
Terus kalau kita membuat instrumen itu kapan lagi kita mengerjakan tugas-tugas kita? Ya, ya, piye Len jawab. Gimana kalau jawab seperti itu? Gitu. Nggak bisa dijawab. Saya sendiri juga nggak bisa jawab. Kalau sudah masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kendala yang tadi disampaikan di awal, kendala eksternal itu tidak bisa diatasi, individu ini tidak bisa mengatasi, apalagi saya gitu. Kalau ditanya seperti itu, saya nggak juga, ya saya serahkan kembali pada individu itu. Gitu. Harapan itu kira-kira begitu. Yuk kita bareng-bareng untuk memikirkan bersama. Langkahnya seperti itu. Gitu. Langkah model programnya seperti itu. Saling mendukung gitu. Begitu Pak Daniel. Terus kemudian ada lagi kan? Masih karena tadi yang menanya secara langsung ada 2, kita juga melayani 2 dari chat. Pertanyaan dari Pak Koko pada pukul 10:18, Pak Heri bisa dibaca mungkin? 10.18. Ya, scroll di atas. Setelah ini kita kembali ke penanya pakai mikrofon. Sebetulnya bukan pertanyaan Bapak, mohon maaf. Oh. Tapi usulan. Usulan. Dan banyak diamini di bawahnya ya. 10.18. Saya baca ya Pak ya, biar bukannya Ya, apatis atau pesimis, melainkan mencoba bersikap realistis. Rasanya tidak mungkin sekolah menyusun perangkat evaluasi kurikulum yang demikian rumit kapan ngajarnya. Nah itu tadi, yang saya nggak tahu gimana jawabnya ini. Maka mungkinkah konsorsium menyusun instrumen evaluasi seperti evaluasi diri, sehingga sekolah bisa mengevaluasi kurikulum dengan alat itu? Saya kembali lagi. Cek. Masuk nggak suara saya? Masuk, Pak. Pak Dani, masuk ya? Bisa. Konsorsium menyusun evaluasi diri. Evaluasi diri dari pemerintah itu juga ada. Kan begitu toh Pak? Ada evaluasi diri. Dan itu juga pada prinsipnya gini, pada dasarnya begini. Kalau dari saya, model Luber pendekatan dari nilai-nilai itu pendekatan sikap pengembangan diri dan sumber daya manusia sih. Kalau di manajemen lebih ke SDM, sumber daya manusia. Kemudian bagaimana kita struggling dengan kondisi kita, keadaan kita, begitu. Kemudian kalau evaluasi diri dari pemerintah pun juga sudah ada, tentunya harusnya juga menjadi baik gitu. Tapi ini masukan oke, kita tampung bagus juga untuk kalau kita mau membuat satu standar sekolah anggota konsorsium ini bisa dibuat satu tim untuk evaluasi, pembuat instrumen evaluasi diri. Mungkin Pak Koko menjadi pembuat instrumen ini, kelihatannya cocok ini Pak, katanya gitu. Itu ya. Monggo, silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Heri. Kami lanjutkan ke penanya selanjutnya yang sudah mengangkat tangan. Ada Bu Mareke Mangundap yang paling atas. Silakan Bu. Siapa? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya dari Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Hubertus, Manado. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan, tetapi tadi sudah ditanyakan oleh beberapa penanya yang memang kebetulan sama, yaitu soal bagaimana mendesain kurikulum. Ya karena dalam mendesain kurikulum ini banyak tantangan yang dihadapi dari unsur guru, SDM-nya. Kalau di sekolah kami, guru-gurunya memang SDM-nya masih minim. Begitu juga dari unsur orang tua. Jadi kepedulian pendidikan, mereka sangat tergantung saja kepada sekolah itu sendiri. Mereka tidak mau peduli apakah itu anak itu bisa belajar atau tidak. Karena menjadi tantangan juga dari sekolah kami, banyak anak-anak yang mau bersekolah di sekolah yang gratis, ya di sekolah-sekolah negeri yang memang tidak mengeluarkan biaya. Nah, untuk itu, untuk mendesain kurikulum memang banyak sekali tantangan.
karena kalau mau diambil dari guru-guru yang profesional ini agak sulit karena guru-guru yang ada di sekolah kami itu sering bergantian, ya. Tahun ajaran ini saja sudah 3 guru yang keluar dan diganti oleh guru yang baru. Untuk membentuk juga tim pengembang kurikulum itu harus diganti itu guru-guru yang sudah tidak ada lagi di sekolah. Jadi untuk itu dari saya pribadi, saya ingin memintahkan kiranya bisa ada narasumber untuk mendampingi sekolah kami ketika kami mau mendesain kurikulum. Dan tentunya kalau sudah ada desain kurikulum tentu ada evaluasi, dan evaluasinya tadi sudah dijawab oleh Pak Heri, bagaimana instrumennya yang digunakan untuk membuat evaluasi dengan menggunakan CIPP. Jadi itu yang memang tadi sudah terjawab, dan kira-kira evaluasi yang akan dilaksanakan oleh YPL untuk tahun pertama, yaitu kira-kira kapan, dan tentunya banyak soal-soal yang perlu, yang dibutuhkan untuk sekolah kami untuk diberikan kepada siswa, dan juga banyak hal-hal yang dievaluasi di sekolah kami. Tentunya pertama-tama soal mendesain kurikulum. Jadi mungkin tadi Bapak Heri sudah jawab bahwa nanti ada narasumber yang akan mendampingi sekolah-sekolah, kemudian instrumen-instrumen yang akan digunakan, instrumen evaluasi yang akan digunakan, itu bisa disampaikan kepada kami. Dan untuk tim pengembang kurikulum, apakah itu bisa dikolaborasikan oleh sekolah-sekolah yang berdampingan atau sekolah-sekolah yang berdekatan, itu sekolah-sekolah Katolik yang berdekatan dengan sekolah kami. Terima kasih. Ya. Bisa langsung dijawab, Pak Heri. Terima kasih Bu Merike. Tim pengembang kurikulum bisa dikolaborasikan, sangat bagus Bu. Di sekolah-sekolah sekitar kan Bu, dengan kemampuan sosial budaya yang kira-kira hampir mirip. Itu. Jika memang kondisi SDM tidak memungkinkan, bisa berkolaborasi. Tapi memang harus diperhatikan tentang core value yang nanti akan dibangun di situ. Kalau sosial budaya ekonomi mungkin masih bisa oke sama, tapi untuk core value-nya, kalau itu sesama satu yayasan oke, nggak masalah. Tapi kalau beda yayasan nanti di landasan pengembangan, di landasan kebijaksanaan di core value itu yang itu. Terus kemudian narasumber mendampingi di sekolah-sekolah, pada prinsipnya kami sangat senang Bu bisa mendampingi sekolah-sekolah untuk mendesain atau mengembangkan kurikulum ini. Kemudian di POP ini, yuk kita belajar bareng, usahakan untuk berusaha membuat apa yang ini juga nanti berat lagi tugasnya kan, tugas-tugas yang diberikan dari kami itu untuk menggiring, mengarahkan Romo, Suster, Buder, Bapak, Ibu Guru semuanya, kepala sekolah, berliterasi, bernumerasi, berkarakter. Karena satu hal, landasan filosofis kurikulum diklat ini adalah pragmatis dari filosof John Dewey, di mana dia mengatakan bahwa ketangguhan itu menjadi hal yang harus diberikan ke siswa. Siswa harus dibentur-benturkan kepada masalah gitu. Jadi ya kami sangat sadar di dalam mendesain kurikulum diklat ini pun kami mempergunakan landasan filosofis itu, sehingga
Seperti kemarin Pak Koko bilang dengan bahasa yang tinggi, minta diturunkan, dan saya juga minta Pak Koko untuk menaikkan itu, untuk mencapai itu, karena memang landasan filosofis di diklat ini seperti itu gitu. Untuk pendampingan itu untuk pada prinsipnya oke Bu, kemudian secara teknis nanti kita belum bagaimana teknisnya, kita akan berbicara ini lebih jauh lagi. Tapi kalau di POP ini nanti besok ada instruktur, kemudian ada fokus group discussion kepada kepala sekolah, instruktur sekolah, berikutnya kepala sekolah, instruktur, fasilitator untuk masuk ke in-house training, mendiseminasikan kepada teman-teman guru. Itu memang perjalanannya seperti itu. Ada yang kurang apa lagi Bu? Kira-kira pertanyaan jawaban saya yang kurang apa? Masih unmute. masih di mute. Masih unmute. Tuh, mute. Ya, masih di mute. Oke. Mute. Nah. Jadi tadi Bapak sudah jawab bahwa itu tim pengembang kurikulum bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah Katolik itu dalam satu yayasan. Dan kami sudah berkonsultasi dengan beberapa kepala sekolah yang ada di Manado yang memang sudah menjadi satu grup untuk bisa membuat tugas-tugas dan mendesain apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Marika. Baik, terima kasih Ibu Marika Mangundap atas pertanyaannya. Brother, Sister, Ibu, Bapak, sebelum saya berikan kesempatan satu penanya terakhir, saya ingin mengingatkan kepada Brother, Sister, Ibu, Bapak sekalian tentang presensi. Silahkan lihat kolom chat untuk yang belum presensi, segera mengisi, bisa mengisi presensi pada kolom chat tersebut, link disediakan. Kemudian yang kedua ada link evaluasi kegiatan diklat kepala sekolah ini. Minta bantuan teman-teman Monet untuk share sekali lagi di kolom chat tentang link-linknya. Baik, kami akan berikan kesempatan penanya terakhir untuk sesi ini. Nanti kita akhiri. Saya pilih dari yang teratas berdasarkan urutan mengangkat tangannya. Sudah ditampilkan di Zoom dari yang urutan pertama mengangkat tangan. Dan kepada Pak Ali Zarulaya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dani. Jumpa lagi Pak Heri. Selamat siang hari ini. Selamat siang Pak Ali Zarul. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya langsung saja pada pertanyaan yang mau saya sampaikan. Lagi-lagi Pak Heri, seperti yang saya ungkapkan kemarin, sampai saat ini juga pasti ya orang tua siswa kita ini, dan mungkin juga termasuk kita, yang menjadi favorit atau yang menjadi idola itu, seperti yang dikatakan Suster Ramauli tadi, ketika si anak lulus misalnya di bidang sains tingkat nasional. Mohon maaf Pak Heri, saya tidak masuk pada desain kurikulumnya secara spesifik, tapi saya langsung saja arahkan pada peserta didik kita dalam arti outcome-nya. Apa yang kita lihat Pak Heri seperti itu, artinya bahwa anak-anak kita ketika sudah kita luluskan dan meneruskan pendidikannya di sekolah-sekolah favoritnya, syukur ada yang lulus, ada yang tidak. Tapi pengalaman kami, seperti juga hampir setiap tahun bersyukur kami bahwa di Funlit, ya salah satu sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pengudi Luhur barangkali, anak-anak kita ya pada umumnya diberikan kesempatan untuk bersekolah di sana. Tetapi apa yang kami alami juga Pak Heri, misalnya ya bahwa ketika anak-anak kita mengikuti satu seleksi
di tingkat beasiswa internasional misalnya seperti di Singapura, pada tahap akademik mereka ini dinyatakan lulus. Tetapi mungkin nanti pada tahap selanjutnya, misalnya wawancara dan sebagainya, mereka tidak lulus. Saya yakin dan percaya Pak Eri bahwa dengan desain kurikulum tadi, evaluasi tadi pasti ada hubungannya dengan ini. Yang berhubungan dengan outcome dalam arti lulusan atau anak-anak yang kita luluskan di sekolah kita masing-masing. Pertanyaan Pak Heri, melihat keadaan seperti ini karena di masing-masing sekolah ternama ini di Nusantara atau bahkan di luar negeri, keinginan mereka itu sering kita ketahui, baik dari segi triknya atau dari segi apa sebetulnya yang membuat anak kita tidak memperoleh kesempatan di sana atau mungkin tidak lulus, kira-kira begitu. Nah, apa yang mendesak harus kita evaluasi dengan keadaan seperti itu Pak Heri, sehingga pada masa yang akan datang, ya anak-anak kita barangkali banyak yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang ia favoritkan, termasuk memperoleh kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di sekolah internasional. Demikian Pak Heri, terima kasih. Ya, Pak Alisharu, terima kasih banyak. Langsung saja ya Pak Dani ya. Ya, kita diskusi di sini. Gini Pak, kalau tadi disebut Olimpiade, orang mengatakan bahwa enak mengajar Olimpiade karena anak-anaknya pandai dan sebagainya. Di Olimpiade itu ada bagian di mana sisi psikologis anak itu harus digarap dengan kenceng, Pak. Itu kalau kita lulus di situ, anak menjadi agak gimana gitu. Anak-anak Olimpiade itu aneh-aneh memang. Kognitif di situ. Kemudian anak lulus tes secara akademis, tapi pada saat wawancara gagal, balik lagi ke sikap. Bapak sebagai kepala sekolah, balik refleksi kita, pada saat menerima seorang guru, kalau itu wewenangnya kepala sekolah ya, kalau itu wewenangnya yayasan, ya mungkin di yayasan, yang dilihat pertama adalah syarat utama IPK minimal 2,75. Terus berikutnya, setelah diterima dan bekerja, apakah IPK ini dilihat terus-menerus? Tidak. Yang dilihat adalah attitude, perilaku, kelakuan kita di perusahaan, kelakuan kita ada di sekolah. Gitu. Jadi benar bahwa sikap menjadi bagian yang penting dalam satu proses ya, dalam satu proses. Bahwa kognitif menjadi standar yang awal terlihat pertama, oke, tidak masalah. Tapi selanjutnya adalah sikap. Nah, sekarang apa yang mendesak untuk dievaluasi? Pertanyaan pamungkasnya Pak Alisharu adalah SDM-nya Pak. Ini saya sampaikan dari sisi manajemen yang paling sulit adalah manajemen sumber daya manusia. Kemudian sebaik apapun sistem yang kita buat, sebaik apapun kurikulum yang kita buat, sebaik apapun kurikulum itu kita kembangkan, tetapi jika SDM itu tidak mampu menjalankan, apalah artinya dokumen tersebut. Menurut saya begitu Pak Alisharu, yang pertama harus dievaluasi adalah SDM-nya. Begitu. Terima kasih banyak Pak Alisharu, semoga. Terima kasih Pak Heri. Ya. Terima kasih Pak Alisharu, sudah terjawab ya. Ya, baik, terima kasih juga. Terima kasih Pak Heri yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa pada sesi 1 ini.
sebelum kita akhiri, Bunda, Suster, Ibu, Bapak, sekali lagi kami merimain Bunda, Suster, Ibu, Bapak semua untuk mengisi presensi dan juga form evaluasi kegiatan diklat kepala sekolah. Kemudian masih banyak tangan yang terangkat, tentu masih banyak hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, akan dilayani oleh Pak Heri tentu saja melalui kelas Google Classroom, kelas diklat kepala sekolah. Silahkan sampaikan pertanyaan Bapak, Ibu, Suster semua di sana melalui kolom forum. Akan diusahakan oleh Pak Heri di sela-sela waktunya yang luar biasa sibuk, saya rasa demikian. Dan kita akan akhiri sesi ini dengan doa. Mohon dengan hormat kepada Romo Agustinus Huta Barat untuk memimpin doa sekaligus memohonkan berkat untuk kita semua. Silakan Romo. Romo Agus Huta Barat, apakah monitor? Iyo, terima kasih. Yuk, Silakan Romo. mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik atas segala rahmat-Mu, karunia-Mu kepada kami. Teristimewa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami dalam pelaksanaan diklat sesi pertama di hari yang ke-6 ini. Sekarang Bapa, kami akan istirahat untuk menimba sejenak tenaga baru untuk kami. Berkatilah kami, berkati semua orang yang kami cintai dan yang mencintai kami, teristimewa narasumber kami pada hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Kita ketemu lagi jam 1. Selamat siang. Satu kita banyak berdiskusi nanti. Oke, istirahat makan. Nanti kita ketemu jam 1 sampai dengan jam 4. Selamat istirahat. Tuhan memberkati. Memberkati, amin. Sinar mata, sinar mata. Halo. Selamat siang Pak Heri, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Heri. Andri Selamat siang. Selamat siang Pak Heri. Ya, selamat siang. Makasih Pak Heri, banyak. terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Ya, nak ikut videonya karena ya gelap kamera, jadi hanya dengar dan Ibu Jenny, Heni ya? Iya. Kameranya hilang, Bu, ya? Kameranya jelek, Pak. Makanya hanya ikuti ini. Jelek sekali. Iya, Pak Heri. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang semua. Selamat makan. Suster, Gultop. Dadah. Saya hadir. Dadah, Suster. Suster yang cantik. Suster yang cantik. Aduh, Kebetulan Suster. sedang mengisi evaluasi. Suster, Jadi Evaluasi nanti. jangan lupa evaluasi dong. Ya, evaluasi. Ibu Buat Marika. evaluasi ini, pelaksana kegiatan. Kalau yang alma mater Kamu tanya Bu Marika. siapa sesungguhnya? Ibu Hombing kah atau siapa ya? Ya, Bu Marika. Gurunya yang mana? Sabar nggak kelihatan ya? Ibu sabar tidak kelihatan. Dr. Andri CS minta dikawal. Pak Alisaro itu dari mana, Pak? Matra Utara atau Sulawesi, Pak? Medan, Pak. Medan. Oh, dari Medan ya? Medan, dari Medan, Pak Heri. SMP apa, Pak? Dari SMP Santo Yosef Pemuda, Medan. Oh. Sekolah Sorry. terkenal Pak, sekolah sangat terkenal itu sekolahnya Pak Laia. Lah ya. Ya, sama Suster. Semua kita sekolah Katolik. Marganya Laia loh Pak. Oh. Ya. Suster. Oke. Jangan lupa evaluasi dong. Kami dulu punya murid pindahan dari Sutomo, Pak. Oh, Sutomo. Iya. Itu bukan lingkungan kita kan, Pak Eri?
Itu dari gawenya tetangga sana. Iya. Iya. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai jumpa nanti. Ya, sampai jumpa nanti. Sehat, Nanti sehat. kita lebih banyak apa ya, mendiskusikan tentang apa yang mau kita kerjakan setelah jejaring ini ada, seperti halnya tadi Bu Mary ke